Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu secara online ya, sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi yang agak mengganggu di belakang, karena ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh tetangga. Tapi semoga ini tidak mengurangi eh, pemahaman kalian nantinya terhadap materi yang saya sampaikan ya. Oke, saya berharap semuanya tetap sehat selalu dalam bulan puasa ini. Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu belajar. Nah, hasil yang kemarin itu sudah saya keep ya, yang kalian tulis, tapi nanti akan saya sampaikan juga ketika masuk materi eh, mungkin pada beberapa minggu yang akan datang, seperti itu. Oke, yang pertama adalah kita membahas bersama-sama mengenai belajar. Nah, proses pendidikan di sekolah itu proses atau kegiatan utama yang paling pokok itu adalah belajar. Ini berarti bahwa memang tujuan pendidikan itu banyak bergantung kepada bagaimana sih proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Nah, sekarang begini, akhirnya timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih Bu belajar itu? Apa sih sebenarnya belajar? Tiap hari juga saya belajar. Kemudian apa yang membedakan antara saya belajar di sekolah, saya juga belajar di kuliah sekarang, di rumah saya juga belajar. Tiap jalan dengan teman saya juga belajar. Betul. Nah, tapi tidak akan kita membahas semua hal itu karena kita mempunyai limitasi terhadap materi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, apakah belajar itu sama, Bu, dengan latihan? Menghafal, pengumpulan fakta, atau studi? Banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut. Karena memang pengertian belajar itu sangat luas sekali. Tetapi saya sampaikan bahwa beberapa term, beberapa istilah itu mempunyai banyak sekali penjelasan. Tetapi bagaimana kita mengambil hal-hal yang cocok dengan diri kita untuk diimplementasikan di lapangan, itu menjadi poin utama. Nah, baik. Kita ke slide berikutnya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu bergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Pak Nadiem Makarim sekarang menyampaikan bahwa selalu mengeluh-elukan bahwa guru itu fokus pada siswa, siswa, dan siswa. Siswa digaungkan 3 kali. Jadi bagaimana kita itu nantinya memberikan pembelajaran yang paripurna, memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya learning loss, yaitu selama pandemi. Nah, tapi kita tidak akan membicarakan semuanya di awal pertemuan ini, tapi kita akan fokus pada term atau definisi mengenai belajar. Nah, di bab 2 ini, dasar dan fungsi, di sini sudah ada UU nomor 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu memang untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jangan Anda berpikir bahwa ketika ada kata-kata yang sangat kompleks seperti ini, Anda berpikir, wah nantinya tugas saya sebagai pendidik ini berat ya, karena harus mewujudkan yang namanya pendidikan nasional. Tidak seperti itu, tetapi perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda mengenyam pendidikan di strata 1, mengenyam bangku pendidikan di perguruan tinggi selama 4 tahun, memang Anda ditempa bagaimana sih Anda bisa siap untuk memberikan pembelajaran yang baik sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional di negara Indonesia. Nah, memang, pandangan tentang belajar ini, juga mempengaruhi ya terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan belajar tentunya. Dan memang setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. Misalnya saya nih, kalau saya sih mengartikan belajar itu memang, sebuah kegiatan yang menghafalkan suatu informasi gitu. Misalnya saya mengajar bahasa bahasa Inggris. Nah, ketika ada proses belajar di situ, maka yang menjadi poin saya, yang menjadi fokus saya adalah pemberian informasi yang harus diterima oleh siswa secara baik. Sehingga akhirnya mereka bisa menyampaikan informasi yang mereka dapatkan dari saya sebagai guru atau dosen di suatu kelas. Nah, seperti itu kira-kira sederhananya. Nanti kita akan bicarakan hal tersebut. Nah, kita masuk nih, apa yang saya sampaikan sebelumnya kan itu hanya apa yang menjadi pandangan saya, apa yang menjadi pengetahuan saya. Learning by doing. Experiences itu adalah the best teacher, kan begitu. Nah, kenapa saya mengatakan belajar itu adalah penyampaian sebuah informasi, kemudian bagaimana anak didik itu dapat memahami informasi, itu menurut pandangan pribadi saya. Nah, apakah kemudian sebenarnya belajar itu ketika kita melihat referensi yang kita pakai untuk mata kuliah ini, mari kita lihat bersama-sama. Ya, memang sangat sedikit tidak gampang ya ketika kita ingin memperoleh pengertian yang sangat objektif terkait belajar. Karena sebenarnya masing-masing dari kita itu, walaupun Anda tidak memiliki pengalaman atau katakanlah informasi yang benar-benar untuk mengenai apa itu belajar. Saya yakin sekali bahwa Anda juga bisa menjelaskan sebenarnya belajar itu apa. Karena dari awal Anda selalu mendengar kata-kata ini, yang kalian dengar adalah Anda yang melakukan, tetapi selama ini Anda tidak bisa mengungkapkan. Oh, selama ini ternyata saya belajar ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya belajar itu? Nah, kita lihat di slide berikutnya, bahwa belajar itu adalah sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi hidupnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa belajar itu adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari redaksi ini ketika saya membaca ini tidak salah kalau memang saya menyampaikan dalam belajar itu ada proses penyampaian informasi dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, maka dari itu bisa dikatakan juga bahwa ini ada perubahan tingkah laku loh dari yang nggak tahu menjadi tahu. Jadi yang tidak paham menjadi paham atau lebih paham atau sedikit paham. Kita tidak akan bisa mengukur tingkat pemahaman orang terhadap suatu informasi yang dia sampaikan, tetapi ketika kita menggunakan rubrik yang sesuai, misalnya begini sederhananya, saya mengajarkan mengenai thanking gitu ya, cara berterima kasih dalam bahasa Inggris. Saya menyebutkan informasinya terkait bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih, bagaimana kita harus merespon ketika orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Itu kan memang tidak ada satu atau dua yang bisa kita sampaikan, tetapi banyak sekali opsi-opsi yang kita bisa pakai ketika kita ingin merespon atau mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian ketika saya menyampaikan itu, otomatis kan siswa akan belajar, oh begitu ya caranya berterima kasih misalnya. Oh begitu ya caranya menanggapi terima kasih. Nah, ketika siswa itu menggunakan kata-kata yang tidak sama, tetapi sama artinya, saya rasa itu tidak masalah. Nah, maka dari itu, rubrik penilaian atau scoring terhadap siswa yang paham terhadap itu bisa disesuaikan dengan, oh iya sih dia bisa menggunakan bisa menggunakan kata terima kasih dengan menggunakan don't mention it, same same itu kan
Sebenarnya tujuannya adalah mengatakan sama-sama, tapi dia caranya berbeda. Nah, bagaimana kita membetulkan di situ dengan cara memberikan informasi yang sesuai dengan bagaimana sih caranya berterima kasih dan merespon ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, maka dari itu sekali lagi yang ditekankan pada proses di sini adalah adanya perubahan tingkah laku. Bukan berarti tingkah laku itu yang misalnya tingkah lakunya agresif kemudian jadi pendiam. Itu tidak tepat kalau kita mengibaratkan perubahan tingkah laku belajar dengan konteks awalnya dia banyak gerak kemudian dia tidak bergerak. Tidak. Nah, di sini adalah perubahan tingkah laku adalah lebih kepada bertambahnya cara berpikir orang lain, bertambahnya informasi yang awalnya dia tahu atau tidak tahu sama sekali menjadi dia tahu. Begitu. Nah, otomatis di sini ada kata-kata lingkungannya. Lingkungannya itu mengarah kepada lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang ada di sekitar mereka. Misalnya nih di kelas 2A dan kelas 2B, ini kan kalian mempunyai tingkat minat, bakat, intelijensi, itu kan berbeda-beda. Maka dari itu penyampaian informasi juga keterimanya juga akan berbeda-beda. Tetapi dengan adanya lingkungan yang baik, dengan adanya lingkungan yang proaktif, saling berbagi, mungkin yang disampaikan oleh dosennya itu bahasanya agak sedikit tidak bisa dipahami, tetapi ada beberapa dari kalian yang bisa memahami, kemudian teman-teman yang paham itu menyampaikan kepada teman sekelasnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Maka dari itu, belajar itu bisa dari siapapun. Sekali lagi, tidak tidak ada yang namanya di kelas itu pemaksaan terhadap kamu tuh harus paham pada meeting pertama, tidak. Karena penerimaan siswa, mahasiswa, orang-orang itu berbeda. Nah, begitu ya yang dimaksud di sini. Nah, bagaimana tertarik ya kalau kita mengatakan atau berbicara mengenai perubahan tingkah laku begitu ya, atau perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Itu kan banyak sekali jenisnya, karena memang tidak semua perubahan yang terjadi dalam diri seseorang itu juga dikarenakan belajar. Nah, misalnya kalau tangan seseorang itu menjadi bengkok nih karena tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak dapat digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar, karena memang itu adalah sebuah kecelakaan di mana itu kan tidak melalui proses bagaimana kita menerima sebuah informasi, tetapi itu by accident, itu berbeda. Itu ada perubahan tingkah laku, tapi berbeda dengan arti belajar. Tapi mungkin karena dengan seseorang mendapatkan kecelakaan akhirnya dia belajar, itu bisa. Tapi dalam hal ini saya menggarisbawahi tingkah laku, perubahan tingkah laku. Begitu. Nah, kita lanjutkan nih. Kemudian apa sih ciri-ciri perubahan tingkah laku itu dalam arti belajar? Ada beberapa hal di sini ciri-cirinya. Yang pertama adalah perubahannya terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar itu menyadari terjadinya perubahan itu. Oh iya ya, awalnya kan saya nggak tahu ya tentang bagaimana cara berterima kasih dalam bahasa Inggris. Kemudian ada yang menyampaikan ke saya, oh begini ya ternyata caranya berterima kasih dalam bahasa Inggris. Nah, ia akhirnya dia merasakan bahwa oh ya, ini ada satu perubahan loh dalam diri saya, dan dia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kebiasaannya juga bertambah. Dia tahu nih sekarang bagaimana cara berterima kasih. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Apa sih kontinu? Kontinu itu berlangsung secara terus-menerus. Misalnya nih, jika seseorang anak belajar menulis, dia akan mengalami perubahan dari yang awalnya tidak dapat menulis menjadi dapat menulis, walaupun tidak secara langsung dia lancar. Mungkin secara terbata-bata, secara step by step, dia akan paham bagaimana merangkai kalimat, bagaimana merangkai paragraf dan lain sebagainya, itu memang adalah ciri perubahan tingkah laku yang secara sifatnya adalah kontinu.
Seperti itu. Nah, perubahan ini kan awalnya tidak bisa menulis, kemudian dia selalu belajar menulis. Ini kan berlangsung secara terus hingga kecakapannya itu menjadi lebih baik dan akhirnya sempurna. Dia dapat menulis indah, dia awalnya dengan pensil, bisa sekarang dengan pulpen, karena kan lebih pede kan begitu. Kemudian di samping itu dengan kecakapan menulis yang dimiliki oleh siswa tersebut, dia juga dapat memperoleh kecakapan-kecakapan yang lain, misalnya bukan hanya menulis short paragraph atau short essay, akhirnya juga dia dapat menulis surat, menulis artikel, menulis hal-hal yang lebih kompleks lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Nah, memang dalam perbuatan belajar itu, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, seperti yang saya sampaikan di awal. Maka dengan demikian, dengan banyaknya usaha belajar itu, maka makin banyak juga perubahan yang diperoleh. Dan perubahan yang bersifat aktif itu artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha dari individu itu sendiri. Dia bersifat aktif itu adalah berarti ada usaha yang luar biasa, bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Misalnya, tadi kembali lagi ke proses menulis tadi, Anda memang ada dorongan, usaha dari dalam diri pribadi. Oke, aku pengen bisa menulis nih seperti yang lain. Jadi Anda belajar di situ, awalnya tidak bisa menulis, kemudian bisa menulis. Tidak ada yang memotivasi Anda sendiri kecuali diri Anda sendiri. Maka dari itu, di sini perubahan dalam belajar itu bersifat positif dan aktif. Nah, kemudian yang keempat, perubahan dalam belajar itu bukan bersifat sementara. Perubahan yang bersifat sementara itu terjadi hanya untuk beberapa saat saja. Misalnya ya, berkeringat, bersin, menangis, itu kan dapat berhenti. Tidak selalu kita itu menangis, tidak selalu kita itu berkeringat, tidak selalu kita itu mengeluarkan air mata, hanya beberapa saat saja. Mengeluarkan air mata ketika saat kita sedih, ketika kita mendapatkan berita yang sangat senang, atau mendengar berita-berita yang memang menyayat hati, ditinggalkan oleh pacar, itu bisa jadi. Tapi kan itu hanya bersifat sementara ya, jangan Anda kemudian berlarut-larut dalam hal tersebut. Nah, itu berbeda dengan kita belajar. Perubahan ini terjadi karena prosesnya ini bersifat menetap dan permanen. Ini berarti apa, Bu, Miss? Bahwa tingkah laku itu yang terjadi bahwa kecakapan seseorang itu memang tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki dan akan semakin berkembang kalau selalu dipergunakan dan sering kita melatih diri kita untuk melakukan hal tersebut. Seperti tadi, ketika awalnya tidak bisa menulis, kemudian bisa menulis, ya silakan diteruskan saja itu menulisnya. Tuh, jangan sampai kita menjadi air mata yang sudah mengering, kemudian kita tidak bisa menangis lagi karena sudah kering begitu ya. Jangan. Kita tidak boleh kemudian menjadi sifat yang sementara seperti itu. Kemudian yang kelima adalah perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti apa, Bu? Bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Iya, benar. Kalau Anda tidak punya tujuan, ya buat apa belajar? Kan begitu. Simpel saja. Mungkin Anda tidak sekarang berpikir, buat apa sih saya ikut les writing misalnya. Karena itu memang ada pergolakan batin yang kadang terjadi dalam diri kita dan kita mengingkari bahwa sebenarnya kita tuh bisa. Tinggal kita memantapkan hati saja. Bahwa passion saya itu sebenarnya menulis, tapi ada saja hal-hal yang menghalangi saya untuk menulis. Itu memang tidak bisa dipungkiri masih ada dalam diri kita masing-masing ya. Dan tinggal kita bagaimana baiknya saja untuk memfokuskan atau memprioritaskan hal-hal yang kita anggap adalah bahwa itu adalah passion kita dan saya berharap ini suatu saat akan
membantu saya dalam proses mendapatkan pekerjaan, misalnya mendapatkan jodoh dan lain sebagainya itu bisa juga. Kemudian perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, sebagai contoh, jika anak itu belajar naik sepeda gitu ya, maka perubahan yang paling tampak ialah keterampilan naik sepeda itu. Tapi misalnya nih, pengetahuan dia itu berubah gitu ya, dia lebih paham nih bagaimana cara kerja sepeda itu, bagaimana jenis-jenis sepeda, alat-alat sepeda, dan lain sebagainya. Maka memang itu menjadi hal yang luar biasa, mencakup seluruh aspek tingkah laku, bukan 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 dia hanya bisa mengendarai sepeda, tapi dia sudah tahu nih jenis-jenis sepeda dan lain sebagainya. Sama seperti writing tadi itu. Anda bukan hanya bisa menulis, tapi tahu nih jenis-jenis writing apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan uang dari menulis, itu kan hal yang luar biasa. Nah, itu adalah kadang menjadi suatu contoh perubahan tingkah laku yang kita sendiri tidak sadari. Nah, kita kalau tadi memang ada beberapa apa ya, ciri-ciri perubahan tingkah laku. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis belajar. Pertama adalah belajar bagian. Nah, ini umumnya belajar bagian ini atau part learning itu dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Misalnya nih, bermain silat gitu ya, maka dia akan mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan silat. Bukan hanya gerakannya, tapi dengan mempelajari bagaimana sejarah dulu silat itu diciptakan, itu akan menjadi bagian dari belajar di sini. Nah, kemudian yang kedua, belajar dengan wawasan, learning by insight. Nah, di sini bahwa kita mengetahui sebuah wawasan dengan proses mengorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian suatu persoalan. Nah, memang di sini agak sedikit tidak mudah ya untuk kita itu belajar dengan wawasan, dengan insight. Karena kembali lagi, kita sendiri kadang mempunyai insight yang terbatas. Kita mempunyai wawasan yang terbatas. Maka dari itu tidak masalah. Ini juga bisa berarti bahwa Anda mendapatkan hal-hal terkait tertentu dari wawasan yang disampaikan oleh orang lain. Mungkin Anda sendiri juga belajar sendiri dari ensiklopedia, gitu kan banyak sekali kan wawasan-wawasan yang ada di situ. Nah, kemudian yang ketiga, belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif di sini diartikan sebagai usaha untuk memilih beberapa sifat atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Anda di sini kebalikan dari wawasan ini, belajar dengan wawasan global atau secara keseluruhan. Jadi otomatis ini akan mengcover yang jenis belajar nomor 4 gitu. Jadi kita itu belajar itu hanya mengambil beberapa hal, kemudian kita jadi acuan dalam melakukan sebuah tingkah laku. Nah, berbeda dengan belajar global atau keseluruhan, ini dia mengambil secara utuh begitu ya. Lawannya memang dari belajar diskriminatif. Kemudian yang kelima adalah belajar insidental. Ini belajar yang langsung pada saat itu juga. Berarti belajar di sini disebut juga bahwa di sini tidak ada instruksi belajar gitu. Otomatis Anda ingin langsung aja belajar gitu loh. Dalam contoh gitu ya, kehidupan sehari-hari nih, ini sangat penting sekali misalnya yang para cewek gitu ya,
Dalam puasa begini kan paling sering di dapur gitu ya, hanya melihat ibu gitu. Tapi ketika jenis belajar ini muncul bahwa oke, saya mau belajar masak, Bu. Gitu. Jadi tanpa ada instruksi, tapi instruksi dari dalam diri itu yang luar biasa. Kemudian, belajar instrumental. Ini merupakan reaksi seorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapatkan hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Nah, memang kan ini dalam konteks ini belajar itu bisa dipengaruhi oleh reward dan punishment yang diterima oleh kalian. Kalau kita berbicara dengan masalah reward, otomatis kalian itu sangat senang gitu ya. Tapi ketika dengan punishment itu menjadi sangat loyo begitu. Maka dari itu perlu sih sekali-kali bahwa belajar itu juga ada reward dan punishment. Nah, kemudian yang ketujuh, belajar intensional, bahwa belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental. Nanti ini adalah kebalikan dari belajar insidental. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu belajar laten. Belajar laten di sini adalah perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Nah, kembali lagi, karena adanya perbedaan intelijensi, perbedaan minat, bakat, motivasi, akhirnya juga akan berpengaruh pada pencapaian masing-masing siswa. Kemudian, ada belajar mental learning. Ini kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses berpikir atau kognitif yang ada pada bahan yang dipelajari. Nah, begitu. Jadi kan memang mental itu kan tidak bisa terlihat secara kasat mata gitu ya. Tetapi kita bisa melihatnya melalui tes yang diberikan, itu bisa. Karena proses berpikir itu kan memang tidak bisa secara langsung kita lihat dengan mata kepala begitu. Tapi kita bisa melihatnya melalui cara dia mengemukakan opini, mengemukakan pendapat, itu bisa. Kemudian yang ke-10 itu belajar produktif. Ini belajar produktif di sini adalah kemungkinannya melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi yang lain. Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip penyelesaian satu persoalan dalam satu situasi ke situasi yang lain. Tuh. Jadi informasi tertentu yang Anda miliki itu bisa bermanfaat di lain situasi, itu yang dinamakan belajar produktif. Begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini, sedikit mengulas mengenai bagaimana apa dan apa itu belajar. Jadi selama ini kita belajar apakah sudah sesuai sih dengan yang disampaikan dalam materi ini. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, walaupun dengan situasi yang mungkin sangat mengantuk begitu ya, karena terlalu lama mendengarkan Bu Mumun berceramah. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dijadikan renungan utamanya dalam proses belajar selama ini yang Anda alami. Terima kasih ya, sampai bertemu minggu depan, dan jangan lupa membuat summary yang ditulis di binder dan nanti dikumpulkan melalui PJMK, atau saya akan buatkan Google Form-nya untuk mengumpulkan hasil itu. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam semangat. Semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.